Jadi dari mata ini ke tengkorak mata ini. Itu lebar pak semua ikan. Baru diameter mata bukan ke sini tapi ke sini. Dari atas ke bawah. Ini belum baru nama sebengkak kan. Kita kasih label, misalnya ini tasik besar, kita tulis saja TDS 1 misal. Itu. Ini ditulis juga di sini. Oh, situ sampel. Sini jangan lupa lokasi tasik besar berarti Riau. Riau kan? Riau. Di sini baru potong halus. Ngambil DNA nya gini, jadi diusahakan diambil di bagian bawah ini dibuka, ditusuk, dipotong gini, seukuran sedapatnya kira-kira dapat untuk DNA. Muat wadah DNA kita, ambil di bagian yang ini. Kenapa? Karena di sini dia banyak geraknya. Gunanya apa, untuk apa ya Pak? Alkohol ini fungsinya pengawet. Untuk mengawetkan ini dia sampai kapanpun DNA ini bisa itu. Kalau enggak itu dia akan busuk. Jadi dimasuk label tadi, jadi saat kita buka kita ingat, oh berarti TBS dengan buku catatan besar ada TBS 1 sesuai dengan nama ini sebengkak dan data semuanya lengkap di sini, karena kalau masuk sini semua ada muat kan. Tulis label boleh nggak pakai pena Pak? Dia harus yang tahan dengan itu. Kalau mau pena dia harus pakai ini 03 pigment lick and cream. Kertasnya kertas parkir. Kertas ini kan tahan dari alkohol dan dia nggak luntur. Kalau kita pakai pena biasa luntur kan masuk alkohol. Nah, kalau selesai berarti DNA sudah selesai simpan. Nah sekarang balik, ini udah bisa dihituin, kita akan hitung di listnya. Lupa ini yang panjang. Garis di deskripsi ini sudah. Sekarang di sini ada namanya sirip dorsal. Biasanya kalau sirip dorsal aku cuma nyingkap SD. Sirip dorsal. Sirip dorsal. Tapi buat kepanjangannya ya, teman-teman. Ya, kalau biasa disingkat aja tulis di lapangannya SD. Dorsal itu paling atas ya berarti. Dorsal ini sirip dorsal. Jadi ini yang dihitung. Yang keras ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang lainnya lembut. Berarti dia nulisnya 8 Romawi itu gini ya. Ini kan 8 Romawi kan. Straight karena dia ada yang lembutnya, dihitung juga yang lembut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10. Ini tulisannya. Jadi sirip dorsalnya 8 strip 10. Berarti dia orang udah tahu kalau 8 Romawi pasti berarti yang keras. Jadi kerasnya. Panah ke bawah itu keras gitu kayaknya. 10 jadi yang ini jadi jari-jari cabang lembut. Udah keluar lah ini. Setelah itu ada sirip dada. Biasanya saya nyingkatnya SDD. Sirip dada. Sirip dada itu ini dibuka. Ini yang kita hitung. Dia lembut semua biasanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12. Sudah itu ada namanya sirip perut. Nah sirip perut ini juga dia ada yang keras ada yang lembut juga. Biasanya SPR kalau sirip perut. Kalian ya ngasih panjangnya sirip perut berarti. Berarti ada 1 Romawi strip 1, 2, 3, 4, 5.
Ada 5. Tetap itu ada yang keras sama yang lembut ya Pak? Nah, dia udah otomatis orang udah tahu kalau dia tulisan ini berarti ada yang keras. 1 strip limau, tapi kalau dia enggak dia hanya 12 gitu aja. Oh berarti waktu di dada tadi nggak ada yang keras itu? Di dada nggak ada, lembut semua. Oh. Yang ada Apakah semua jenis ikan sama? Enggak. Berbeda, ada yang semuanya lembut, jenis cana semuanya lembut, nggak akan ada yang keras. Dan ada juga yang keras dan lembut, ada yang keras semua. Nah, biasanya pasti ada yang keras, ada yang lembut. Sekarang sirip anal, biasanya kalau sirip anal saya cuma SRA, sirip anal. Sirip anal ini kan keras nih, 1, 2, 3 yang keras, berarti 3. Yang lembutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh. Sudah sirip semua sudah. Sekarang LI, liniatur line, yang panjang yang kecil ini panjang. Dia biasanya cuma disingkat LI, line. Ini ada garis strip 1. Nah, ya. Jadi ini hati-hati, apa namanya? Yang ini semua ikan kadang berbeda. Ada yang bentuknya seperti ini, adanya hanya lurus, dan ada yang straight, putus dan nyambung di sini. Jadi ikan beda-beda. Yang ini kan melengkung. Nah, yang hitung ini kadang-kadang loop. Jadi dihitung dari sini. Sebenarnya susah itu ngitung 1 kali ikan 1 sampai 2 ikan. Setelah kita udah dapat jenis yang sama, biasanya semuanya sama. Ini kalau kita kesulitan identifikasi, dia kan ada ikan yang sama tetapi beda. Nah, biasanya hitungan ininya akan berbeda. Hitungan siripnya berbeda, bentuk siripnya berbeda, semuanya hampir berbeda. Hitungnya ini yang sulit. Rapat ini. Makanya biasanya kalau kami itu nggak mampu karena kecil. Warna hitam nih. Ya, bukan. Ini kalau dibersihin ini ada garis. Kalau dia di loop, dia akan kayak lubang kecil gitu. Ini kan rapat nih. Ini kan semua ikan ada. Makanya kalau yang belum tahu gini, udah kita biasanya bawa sampelnya pulang. Panjang total biasanya saya tulis PT, panjang total itu ya. Dari moncong sini, moncong bibirnya sampai ke ujung ekor 15,3. Jadi 15,3. Sudah panjang total, ada panjang standar PS. Panjang standar. Nah, panjang standar hati-hati, dia ada ditekukan gini. Ini kalau kita patahin lembut. Nih, kayak ada temuan di ujung ekornya. Ini batas ngukurnya. Sampai standar 11,9. 11,9. Sudah itu ada panjang kepala PK. Panjang kepala itu dari ujung moncong ini sampai ke operculum ini batasnya. Operculum ini. Ini kalau kita buka pocong ini bukan di sini, tapi di sini. Kepala. Nah, ini namanya panjang kepala. Ini 4,8. Ada panjang moncong TM. Panjang moncong. Nah, panjang moncong dari ujung moncong ini sampai ke pangkal mata di sini ya. Pangkal matanya yang ini, bukan di sini. 1,6. Pangkal mata sampai pangkal mata sini. Nah, ya. Bukan di sini ya? Bukan. Yaitu ada lebar kepala LK, lebar kepala. Lebar kepala dari mata sini, yang ini sampai ke sini. Jadi dari mata ini ke tengkorak mata ini, itu lebar kepala semua ikan. Baru diameter mata bukan ke sini tapi ke sini, dari atas ke bawah. Standarnya ke sini. 1, ada tinggi badan. Jadi tinggi badan itu semua ikan siripnya beda-beda nih letak ini. Ada yang di sini. Semuanya harus ngukur dari sini ke sini. Sirip pertama, ya. Dari sini. Dari sirip perut ini ke sirip ini.
tingginya, pangkal ke pangkal. Sirip pangkal itu di 5. Ada predorsal. Dari predorsal itu dari moncong, enggak, sampai ke pangkal ini. Tapi harus diluruskan ke sini. Kira-kira kita prediksikan ke sini lurus. Enggak, 5,8. Predorsal itu ya. Itu kalau dia hanya nyingkat aja. Baru ada lebar sirip dorsal. Nih, lebar sirip dorsal itu dari sini ke ujung sini lebar 5,4. Baru tinggi. Nah, kalau tinggi sirip dorsal dicari yang paling tinggi, yang paling panjang di antara dorsal dia ini. Berarti yang ini kan yang paling tinggi. Baru tinggi sirip dada. Tinggi sirip dada diukur dari awal sirip sini ke ujungnya. 3,4. Tinggi sirip perut 2 cm. Baru tinggi sirip anal. Sirip anal cari sama semuanya sirip yang panjangnya yang tingginya. Sirip anal Yang belakang 2,5. Panjang batang ekor. Ini yang disebut batang ekor itu dari sirip anal ini, akhir sirip anal ini sampai ke pangkal batang ekor. 2,9. Tinggi batang ekor itu ini. Tinggi batang di sini yang diukur. Nih. 1,4. Tinggi batang ekor. Pas. Sudah selesai. Kalau kita ngawetkan bisa kasih label. Jadi tasik besar, sebenarnya riaunya yang penting. Riau. Baru tanggal detail tanggal berapa? 30 10. dicatat tuh untuk label apa 20 terus nomor. Ini pentingnya nomor tadi di sini kan, sesuai dengan DNA nomor, sesuai dengan kondisi ini kita tadi tulis sebengkak strip PDS 1 SCA. Itu nyimpankan label ini di sini. Ini yang dibuka, masuk ke sini. Usahain jangan lepas. Pompong lah pas. Selesai. Sekarang pengawetan. Nah, pengawetan ini bisa kita gunakan ini pakai kain kasa dibungkus seperti Pak Tejo, tetapi kalau saya lebih cenderung pakai tisu, makanya saya beli tisu. Tisu ini dilipat di sini dibuka. Kalau ikannya kecil ya, itu sebenarnya untuk ikan besar. Usahain sebelum kita bungkus ini dibuka, biar dia sangat keras kena formalin, nanti ini semuanya terbuka. Gampang orang mau ngidennya, kalau dia butuh sampel ini dia akan bisa bukanya, lihat ini dengan jelas, tidak terpotong-potong. Dia akan kena formalin atau kaku. Baru dibungkus. Kalau sudah dibungkus gini, disusun di box
misalnya ini. Kalau dia udah banyak, kalau dia memang cuma satu ini misal dapat, ya udah tinggal kita siram alkohol, siram Formalin. formalin sudah. Seberapa banyak formalinnya? Yang penting tisu ini basah. Kuncinya kalau tisu ini basah, dia akan aman. Tapi kalau ikannya ukurannya di atas lebih besar, di atas hampir 10 sampai 15 cm panjangnya lebih besar, dia harus disuntik bagian dalam pakai formalin. Kalau nggak ada suntik, kita bisa pakai pipet, buka mulutnya, masukin di formalin, diisi formalin Di mulutnya aja. ya di bagian dalam, biar di dalamnya ini bisa keras, nggak busuk. Nanti bagian dagingnya akan diresap oleh yang pakai tisu ini. Gitu. Berarti nggak boleh sampai tergenang gitu ya? Boros. Padahal intinya sama, dia boros. Tapi formalinnya yang 90 kita cairkan menjadi 40 aja. Jadi satu ini, misalnya 1 gelas, berarti airnya 10 gelas. Dicairkan gitu. Jangan formalin kencang satu langsung beli dari itu langsung kita masukin, pecah, patah-patah ikan ini. Jadi dicairkan, dicampur, misalnya biasanya aku nyampurin 110. Ada ukuran dosis dia ya, kan. Jadi 110 standar dosis dia. Dari ikan ini. Ya 110 biasanya aku. Misalnya pakai tutup ini ya, satu formalin, 10 air biasa. Oh, 10 air. Nah, satu ini 10 air. Satu formalin 10 air biasanya nyampur. Kalau formalin kita tinggal tidak bisa maksud, biasa langsung gitu. Dia lebih kan tergantung dengan ukuran besar ikan itu. Enggak. Ya? Enggak. Semua. Jadi itu sudah jadi satu. Buat aja banyak. Kalau kita ke lapangan buat aja banyak. Misal 2 botol kita butuh, ya udah buat banyak aja. Campur sudah jadi. Misalnya 1 gelas 10 air, ya. 1 gelas formalin campurin aja bawain gitu ya kita. Semua ikan sama perlakuan. Kodok juga gitu. Kalau kita pakai murni langsung gitu ya udah selesai, keras kata ikan dengan saat kita cuci gitu. Kira-kira begitu. Foto sudah. Nah sekarang cara menyesuaikan, mencari identifikasi cepat di lapangan dengan kotela. Ini bukunya. Tadi kan udah dapet tuh nama lokalnya, baru nama lokal kan, Sepengkai. Kita cari namanya Sepengkai itu ya, mana sih yang cocok fotonya? Karena dia ini biasa operasi dulu. Kan, gila. Ini siripnya aja udah beda. Sirip pasti ada. Di sini yang siripnya modelnya gini kan, benar kan? Ini banyak kan? Enggak banyak jenis. Basis itu tadi gunanya untuk ngitung ini nanti di sini. Sebenarnya buku ini kan sudah ada nih. Kalau kita balik di halaman ini, kita cari jenis parambasis, dia akan keluar hitungan ininya ada. Di situ ada catatan. Karena mendekati. Kan banyak kan? Susah kan kita identifikasinya? Berarti di situ di buku itu parambasis SP. Kalau prediksinya masih SP kan? Kita belum tahu jenisnya apa sebenarnya. Subspesiesnya. Nah, jadi parambasis sementara dia. Kalau kita udah pasti ya nggak salah kita tulis. Ini Sepengkai dalam kurung parambasis SP. Kalau aku kan modelnya kan sifatnya kan ada. Kalau kami di Jambi itu ada bagian labnya yang hitung ini. Atau kalau kita ada waktu gitu. Karena kita udah punya data ini. Nah data ini lah yang cocokkan di buku. Karena buku ini kan cuma untuk kalau di lapangan besar tuh bukunya kotela. Kalau kita buat tebal gitu susah bawa. Makanya biasanya di kantor kan. Kecuali yang udah pasti. Gak ada kan jenis lainnya model gini. Hanya di parambasis. Berarti parambasis SP tadi isinya. Kalau udah berani mastiin di situ boleh gitu. Biasanya hanya di kelompok mana di sini. Mana tuh prediksi? Kepala lebih. Kepalanya itu loh. Kepalanya itu. Cari di antara sini. Ini dia. Nah, aku sependapat dengan Bapak ini. Kepalanya kan beda. Itu kepalanya tengok lo. Siripnya beda. Beda. Ini dia. Kepalanya itu loh.
Nah, itu ha. Iya. Kalau foto bersama masalah. Kalau aku jadi perlu identifikasi Itu perlu, nah benar. identifikasi itu maksudnya ciri dia. Ciri deskripsinya nanti tinggal kita cocokin kepastian di catatan buku ini sebenarnya. Iya. Nih. Lihat kepalanya, siripnya. Berarti sirip dulu yang biar gampang kita lihat ya, Pak ya. Kan tahu dia bang ya. Dia jangan dengan ya, tapi bentuk. Nah, morfologi model ini kan, yang ini kan datar nih kepalanya. Kalau yang ini kan naik nih. Ini kan naik kepalanya sebenarnya. Ini kan datar.